melihat nih pandemi udah dari tahun 2020 ke 2020, tapi terlihat sekali nggak pengaruhnya? Apakah ini menjadi sebuah perkembangan juga untuk challenge untuk perfilman di Indonesia? Oh, kalau ditanya perkembangan dan tantangan, buat saya yang hebat dari orang-orang film Indonesia adalah saya melihat insan film di Indonesia sangat mampu untuk menjawab tantangan ini dan sangat adaptif terhadap situasi yang ada. Kalau kembali dilihat dari bagaimana pendaftar di FFI tahun ini. Ada hampir sekitar 70 film yang mendaftarkan filmnya di FFI. Kami mendata ada sekitar 80 lebih produksi film di masa pandemi ini, ya, selama 1 tahun terakhir. Itu yang menurut saya luar biasa gitu. Artinya kemampuan yang begitu adaptif menjawab tantangan zaman, yaitu pandemi seperti sekarang, itu mampu orang film mampu dengan cepat, mungkin tidak cepat ya, tapi mampu beradaptasi dengan begitu baik untuk tetap melahirkan karya-karya yang luar biasa. Saya melihat keterlibatan film Indonesia di festival film internasional seperti yang baru-baru ini kita dengar gitu ya. Ada baik dari animasi, ada Nusa, kemudian ada film-film nasional seperti Penyalin Cahaya, ada Yuni, ada Paranoia, ada seperti Dendam yang masuk di beberapa festival-festival film internasional dan bahkan meraih penghargaan. Bayangkan itu terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Itu yang luar biasa. Semangat insan film Indonesia untuk tetap melahirkan karya, tetap berupaya di tengah tantangan yang begitu besar ya. Pasti banyak sekali kerikil-kerikil yang menghambat atau yang menjadi hambatan, tapi mereka tetap mampu untuk berjuang. Daya juangnya yang luar biasa menurut saya, dan ini menjadi kekuatan tersendiri insan film Indonesia untuk terus merespon tantangan zaman, tantangan di tengah pandemi seperti ini. Itu yang luar biasa sih. Kalau sekarang kita ngelihat jadi lebih ramai nih series film-film OTT yang muncul setelah pandemi. Kalau kedepannya nih, Reza ngelihat sendiri perkembangan dari film-film yang mungkin tidak tayang di layar lebar. Dulu kan mungkin akan sangat bangga gitu ketika film bisa ditonton di bioskop, semua orang berburu tiket ke bioskop. Tapi sekarang kita bisa punya banyak pilihan untuk menonton karya-karya dari perfilman Indonesia. Kedepannya apakah akan seimbang perjalanan antara film-film yang di bioskop dan juga yang mungkin tayang di OTT atau sejenis series? Ya, pertama saya tidak bisa membandingkan antara series dengan film ya, itu dua produk yang berbeda. Series tayangan episodik, film tayangan utuh gitu ya, dia utuh secara tayang dengan durasi tertentu gitu. Bahwa film bisa tayang di OTT, kemudian film juga bisa tayang di bioskop, buat saya di era seperti sekarang itu menjadi alternatif. Tapi pengalaman yang saya rasakan menonton film di bioskop tentu memiliki sensasi yang berbeda karena sifatnya tidak individual. Ya, menonton di bioskop itu kan komunal. Ya, kita akan menonton bisa sama teman-teman, bisa sama keluarga. Bedalah pengalaman menontonnya. Gitu. Bukan berarti menonton OTT itu menjadi sesuatu yang tidak asik. Punya pengalaman individu yang menyenangkan juga menonton series atau film bahkan. Gitu. Tapi menonton di bioskop, buat saya sebagai insan film, tentu memiliki kebanggaan juga kenikmatan yang berbeda. Ini mediumnya berbeda, dan memang sinema pada dasarnya ya ditonton di layar lebar gitu ya, di sebuah gedung pertunjukan teater bioskop gitu. Pengalaman itu yang saya rasa luar biasa gitu, mendengar suara yang begitu surround, kemudian gambar yang begitu besar, kita bisa masuk dengan begitu dalam ke dalam cerita dan lain-lain. Ada pengalaman cinematic experience yang berbeda lah ya menonton film di bioskop gitu. Itu yang saya rasa mudah-mudahan juga bisa dirindukan oleh para pecinta film Indonesia. Apalagi kita juga udah cukup lama berada di rumah, sekarang perlahan-lahan pengetatan pada protokol kesehatan di bioskop, di mall, di ruang-ruang publik lainnya juga sudah mulai ketat gitu ya. Pengetatan tersebut justru menurut saya itu membuat rasa aman. Ya, kemarin saya beberapa kali menonton film di bioskop gitu ya.
saya alhamdulillah tidak merasa adanya ketakutan tertentu karena protokol kesehatannya jelas. Kita bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian termonitor lah gitu ya. Kita nonton di bioskop, kita tetap memakai masker dan lain-lain. Buat saya merasa senang banget gitu kemarin bisa kembali ke bioskop dan nonton film di bioskop gitu sih. Dan ya berharap mudah-mudahan tahun depan Festival Film Indonesia gitu tentunya bisa kembali menghadirkan film-film yang hadir di bioskop dalam negeri gitu.